Baik, Bapak absen dulu ya. Ya, Pak. Putri Safira, Ya, Pak. Reni, Hadir, Pak. Miftah, Hadir, Pak. Novelga, Hadir, Pak. Intan, Hadir, Pak. Zafwa, Izin, Pak. izin, Iya, sakit, Pak. Suci. Izin juga, Pak. Izin juga, Pak. Baik, jadi 2 orang nggak datang ya. Mana Suci? Satu keluarga. Dia pulang. Baiklah, kita mulai saja mata pelajaran kita ya. Hari ini kan kita masuk ke materi inflasi dan indeks harga. Ya, Pak. Namun sebelumnya kan kita sudah membahas ya materi sebelumnya, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah, pada materi sebelumnya di dalam kebijakan moneter itu kan ada dibilang kalau Bank Indonesia mengawasi bank-bank lainnya agar mengawasi uang-uang yang beredar di masyarakat. Nah, jika uang yang beredar di masyarakat terlalu luas kan bisa menimbulkan apa? Nah, benar, bukan? Begitu juga dengan pajak kan. Jika pemerintah terus menaikkan tarif pajak ini tuh pajak. Misalnya kalian pakai internet, mungkin dikenakan pajaknya. Nah, itu bisa aja dengan cara mengatasi inflasi biar pendapatan negara meningkat. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang kebijakan-kebijakannya. Sekarang kita masuk ke fokus ke materi inflasi dan indeks harga. Baiklah, untuk tujuan pembelajaran kali ini, Bapak harap Anda semua bisa mendeskripsikan inflasi dan indeks harga dengan bahasa sendiri. Lalu Anda semua bisa memahami, menghitung laju inflasi dan memahami dampak inflasi dan indeks harga dalam peranan ekonomi. Bentar ya. Insyaallah, Pak. Ya bapak bingung. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 4 materi ya. Materi pokoknya yaitu yang pertama ada pengertian dan jenis inflasi, yang kedua ada menghitung laju inflasi, yang ketiga ada pengertian dan jenis indeks harga, dan yang keempat ada peranan indeks harga dalam ekonomi. Materi pertama yaitu ada inflasi. Nah, kalau membahas tentang inflasi, apa sih yang ada di dalam pikiran Anda semua? Kalau membahas tentang inflasi, coba satu orang deskripsikan. Kita meningkatnya suatu harga, Pak. Suatu harga, yang lain? Harga barang mahal. Harga barang mahal. Bisa. Kenapa harga barang itu mahal? Ayo. Misalnya kenaikan BBM, gitu, Pak. Naikkan BBM. Ya, jadi misalkan distribusi beras dari A ke B itu karena adanya minyak mobil yang Naik. naik. Jadi biaya angkutnya naik. naik. Nah, berasnya juga naik, Pak. Ya, berasnya juga naik karena biaya operasionalnya juga ikut naik Ya. untuk menutupi biaya operasional yang telah dikeluarkan. Selanjutnya ada jenis-jenis inflasi. Jenis-jenis inflasi berdasarkan kenaikan harga. Yang pertama ada inflasi ringan. Inflasi ringan itu dia kenaikan harganya tidak terlalu signifikan, bisa saja 10% dalam setahun. Misalnya Anda tahun ini harga berasnya 10.000, tahun depannya 11.000. Nah, ini bisa dikategorikan sebagai inflasi ringan karena kenaikannya cuma 10%. Lalu ada inflasi sedang, yaitu kenaikan harga antara 10 sampai 20% dalam setahun. Lalu selanjutnya ada inflasi berat.
yaitu antara harga di 30% sampai 100%. Lalu yang terakhir itu yang paling parah ada inflasi inflasi tinggi atau disebut dengan hyperinflasi, yaitu kenaikan harganya di atas 100% dalam setahun. Lalu lanjut berdasarkan pasangan. Pertama, inflasi dalam negeri, yaitu terjadi karena jumlah uang di masyarakat lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Contohnya inflasi dalam negeri seperti kenaikan apa? BBM Pak. Nah, BBM, lanjut beras, harga telur. Goreng itu jelas lah, gimana ya anak bapak nih? Mau cabai gimana Pak? Tapi bisa, pokoknya harga sembako itu kan apalagi bulan Ramadan sekarang ini kan, dia terus meningkat ya karena permintaannya banyak dan uang yang di masyarakat itu beredar karena THR sudah cair kan? Kalau lagi lebaran tuh bisa dipakai inflasi gimana? Kalau yang baju lebaran bisa aja sih, soalnya kan dia barang kan di sini kan inflasi itu kan yang naik itu kan barang, suatu produk. Yang dibutuhkan ya Pak. Lalu selanjutnya inflasi dari luar negeri, yaitu inflasi yang terjadi karena harga barang impor yang berasal dari luar negeri semakin mahal karena adanya kenaikan harga dari negara asal barang produksi tersebut. Contohnya kayak kita mengimpor suku-suku cadang mobil, motor dari Jepang mungkin kan, dari mana lagi ya, dari Korea mungkin. Bisa saja di Jepang tuh terjadi kenaikan harga produksi atau bahan bakunya. Jadi mau nggak mau kita terkena dampaknya karena kita mengimpor gitu. Iya Pak. Ngerti kan? Sama. Bagus. Selanjutnya ada berdasarkan cakupan pengaruh terhadap harga. Yang pertama yaitu ada inflasi tertutup. Nah, inflasi tertutup ini dia mempengaruhinya satu atau dua yang terpengaruh jika naik. Maksudnya Pak? Maksudnya itu bisa kayak ini kan, rokok naik kan, bertahu kan? Rokok ada kan? Nah. Yang pertama kalau itu cukai rokok kan naik, paling yang berdampak rokok itu naik, yang naik itu rokok, sama yang kenanya berdampak ini apa? Yang konsumsi rokok kan nggak terlalu familiar kan, nggak terlalu umum kan, walaupun cukai rokok Indonesia banyak kan. Nah inilah, jadi kalau misalnya tadi itu dia satu yang naik cuma satu atau dua aja yang berpengaruh, tapi kalau inflasi terbuka dia kayak satu yang naik semuanya kena gitu loh, karena dia kan vital gitu kan. Contohnya apa? BBM. Kalau BBM naik, apa aja yang ikut naik? Beras, terus? Ongkos, terus? Dan lain-lain kan? Ya itu, karena dia vital kan, jika BBM naik, ya semuanya naik. Kayak tadi kan pada awal sebelum masuk tadi kan mereka bilang kan, kalau BBM naik Pak, beras juga naik karena biaya operasionalnya bertambah. Dan seperti itu. Lalu selanjutnya ada hyperinflasi kan tadi sudah kita bahas kan, yaitu inflasi yang besar, tingkat persentasenya di atas 100%. Selanjutnya ada penghitung laju inflasi. Nah, di penghitung laju inflasi ini ada 3 metode inflasi. Yang pertama yaitu indeks harga konsumen, yang kedua indeks harga perdagangan besar, dan yang ketiga yaitu indeks produk domestik bruto. Catat ya anak-anak? Iya Pak. Nah, tapi di Indonesia biasanya Badan Pusat Statistik menghitung rumus laju inflasi menggunakan indeks harga konsumen. Nah, rumusnya seperti ini. Rumus laju inflasi
yaitu indeks harga bulan ini dikurang indeks harga sebelumnya dibagi indeks harga bulan sebelumnya dikali 100%. Lalu masuk kita ke contoh soal laju inflasi. Nah, di sini Bapak ingin satu orang menjelaskan ini yang tadi kan kita sudah bahas kan. Coba Bapak ingin satu orang ke depan menjelaskan. Tapi bisa? Jangan menjadi orang kita. Bapak itu kita. Ya, siapa yang bisa? Jangan menjadi orang. Bapak antaranya sering dari yang ngomong. Siapa yang bisa? Tadi kan sudah ada rumusnya. Tinggal jelaskan saja. Ini dari mana? Ini apa? Ini apa? Ya, siapa yang bisa? Minta? Ayo dong, yang malu. Ya kan? Jelaskan aja ini. Dari soal itu berdasarkan data PPS, Ya. harga konsumen 2 Januari 2020 sebesar 120,65. Ya. Sementara indeks harga konsumen bulan Februari tahun 2020 sebesar 145,50. Berapa laju inflasi bulan Februari? Berdasarkan rumus itu indeks harga bulan ini dikurang indeks harga bulan sebelumnya. Indeks harga bulan yang dihitung itu adalah Februari, jadi indeks harga sebelumnya itu bulan Januari. Jadi masukkan angka 145,50 dikurang 120,65. Kemudian indeks harga bulan sebelumnya yaitu bulan Januari dikali dengan 1%. Hasil laju inflasinya 20,5%. Jadi inflasi bulan Januari Inflasi bulan Februari itu 20,5%. Nah, ini termasuk inflasi apa ya? 20,5%. Sedang Pak. Sedang? Ya, itu. Kalau 20,59. Iya, sedang. Ya. Iya. Bukan untuk kita semua. Berarti sudah paham tentang inflasi ya. Sekarang masuk ke indeks harga. Nah, indeks harga. Indeks harga yaitu bisa kita sebut dengan tingkatan harga. Indeks harga biasa digunakan sebagai ukuran untuk menunjukkan berbagai perubahan yang terjadi pada harga dari waktu ke waktu. Nah, untuk mengetahuinya kita gunakan tahun dasar. Tahun dasar ini dijadikan sebagai patokan dalam menghitung indeks harga suatu barang jika perekonomian sedang dalam kondisi baik atau stabil. Artinya tingkat inflasi atau rate of inflation-nya rendah. Nah, tahun dasar yang digunakan itu tidak terlalu lama. Dia jaraknya antara 5 sampai 10 tahun. Nah, dalam perhitungan indeks harga ini skala yang digunakan yaitu 100%. Kemudian nilai yang diperoleh dikalikan 100 sehingga memperoleh angka indeks harga yang merupakan rasio dari tahun sekarang dan tahun acuan dasar. Untuk ini Bapak akan ngasih kuis nanti pas di akhir untuk perhitungan indeks harga ya. Ya, Pak. Nah, selanjutnya ada indeks harga, jenis-jenis indeks harga. Pertama yaitu ada indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen yaitu indeks harga yang digunakan untuk menggambarkan pergerakan harga dan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat atau konsumen dari waktu ke waktu. Nah, indeks harga ini merupakan salah satu indikator ekonomi yang mewakili kegiatan belanja dan konsumsi dari konsumen. Selanjutnya ada indeks harga produsen, yaitu indeks harga produsen yang menggambarkan tingkat perubahan harga di tingkat produsen. Nah, indeks harga produsen ini bisa digunakan sebagai indikator harga grosir maupun harga eceran. Selain itu, indeks harga produsen bisa digunakan untuk membantu penyusunan neraca ekonomi, distribusi barang, margin, perdagangan dan sebagainya. Selanjutnya ada indeks harga perdagangan besar. Nah, indeks harga perdagangan besar ini biasanya mencakup perdagangan yang besar seperti ekspor, impor, komoditas-komoditas seperti itulah yang berasal dari luar negeri. Selanjutnya ada indeks harga petani. Nah, indeks harga petani ini dia diketahui melalui indeks harga yang diterima petani dan indeks harga yang dibayar petani. Nah, untuk
harus dibandingkan dulu. Baru setelah itu hasilnya baru kita ketahui nilai tukar petani. Nah, nilai tukar petani itu merupakan indikator tingkat kesejahteraan petani. Nah, jika nilai tukar petaninya lebih tinggi, semakin tinggi maka semakin sejahtera pula petaninya. Selanjutnya yang terakhir ada indeks harga saham. Indeks harga saham ini yaitu indikator untuk menunjukkan perubahan harga saham di pasar modal atau suatu periode. Nah, indeks harga saham ini kan ada dua. Apa aja itu? Apa itu kan? Apa pernah main saham nggak? Tidak. Nggak pernah main. Reksadana individu. Yang kayak reksadana. Indeks harga individu. Indeks harga saham individu dan Gabungan. ya. Indeks harga saham individu yaitu indeks harga saham yang tertera pada Bursa Efek Indonesia. Sedangkan indeks harga saham gabungan yaitu indeks semua saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sebagai komponen perhitungan indeks harga saham tersebut. Selanjutnya yaitu ada peranan indeks harga dalam ekonomi. Nah, peranan indeks harga dalam ekonomi bisa kita lihat pada slide tersebut, yaitu bisa digunakan untuk menghitung inflasi seperti yang tadi kan, rumusnya tadi yang dijelaskan oleh saudara Mirta, sehingga pemerintah bisa mengetahui kondisi ekonomi dan mengambil kebijakan yang tepat. Nah, indeks harga yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perekonomian berkembang. Selanjutnya, indeks harga digunakan untuk mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan kondisi ekonomi menjadi baik atau buruk. Selanjutnya, ada indeks harga digunakan oleh penjual untuk menetapkan harga jual barang dan jasa. Lalu, indeks harga digunakan untuk melihat tingkat kemakmuran petani. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita langsung masuk ke kasus. Gimana? Karena ini 5 orang, gimana cara bagi kelompoknya ya? Internal kalkulasi bisa 2? Bisa. Baiklah, nanti ini kan Bapak kirim kasus lewat WA grup kita. Sudah dibaca grupnya? Sudah Bapak kirim? Yang di grup nih Pak. Ya, Intan. Sudah Pak. Sudah. Coba lihat kasusnya itu apa? Naikkan cukai rokok berdampak ke inflasi. Nah, itu coba dalam artikel tersebut atau kasus tersebut coba analisis. Kenapa pula bisa cukai rokok itu bisa sampai ke inflasi? Padahal kan cukai itu kan cuma inflasi tertutupnya, nggak seperti BBM kan, seperti inflasi terbuka kan. Dan kaitkan dengan materi yang barusan kita pelajari. Nanti sudah siap, kita presentasikan ke depan. Yuk.
Sebelumnya masuk kelas sama siapa? Bu itu Pak Bu Desi. Bu Desi. Belajar apa tadi yang Bu Desi? Fisika Pak. Fisika. Oh, ya ini untuk kelas IPA ya. Ini kan matematika peminat apa? Peminatan ya? Iya Pak. Apa? Ekonomi? Ah, salah. Ayo dong, jangan kelas sama IPS. Padahal kan ini lingkungan. Bapak kuliah dulu jurusan apa? Bapak kuliah dulu jurusan pendidikan ekonomi. Ya itu kuliahnya alah Di mana Pak? karena terbiasa aja. Hah? Di mana Pak kuliah? Di ya ada apa tuh? Oh salah satu kelas. Anak sebelah Pak IPS 2. Iya Pak. Ada apa tuh? Ngapain dia? Enggak tahu. Ada kaitannya sini. Padahal cewek semua sini. Cari temannya mungkin Pak ada kan. Bapak dulu kuliah WNP. Oh WNP? Tahu enggak? Gak tahu ya. Kacau ya. WNP yang kacau tuh. Anak-anak ini mau jadi besarnya jadi apa? Menjadi guru juga atau mau jadi yang lain? Dokter Pak. Dokter. Belum dokter, beda dokter sama dokter. Menjadi apa? Ibu rumah tangga. Mau jadi Entrepreneur. Entrepreneur. Wah iya, Masya Allah. Kalau Intan mau jadi apa? jadi orang. Ini ke orang. Belum jadi orang kan Pak. Aduh. Setengah. Sudah selesai Pak. Udah, jadi yang sudah selesai saat satu orang tolong presentasikan ke depan. Apa saja, kenapa inflasi tersebut bisa, kenapa cukai rokok tersebut bisa mempengaruhi inflasi sampai segitunya dan kaitkan dengan materi yang barusan kita pelajari. Ayo, jangan malu-malu. Yuk, kelompok novel kedua. Iya Pak. Ya, Izin menjawab langsung ya Pak. silakan. Kebijakan tarif cukai itu akan meningkatkan harga produk hasil tembakau, sedangkan rokok itu merupakan salah satu barang yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Kan di Indonesia tuh dikenal dengan apa laki-laki itu atau wanita pun perokok kan Pak. Jadi mau tidak mau mereka walaupun harga rokok itu naik, mereka tetap membeli gitu. Mereka tetap membeli walaupun harganya naik gitu kan. Ya, karena kan sifat kecanduan itu nggak bisa dihilangkan. Ah, siap. Alhamdulillah. Jadi dengan kait materi, tunggu dulu. Bapak belum siap bicara. Jadi kaitan dengan materi kita ini, apa yang bisa novel tangkap? Tentang inflasi Pak. Inflasi. Misalkan walaupun harga barang itu naik karena masyarakat itu sudah menjadikan kebutuhan bagi masyarakat, masyarakat itu akan membelinya untuk menjadi kebutuhannya walaupun harga barang itu tetap naik Pak. Gitu Pak. Kalau yang berdasarkan tadi jenis-jenis inflasinya tuh cukai rokok tadi kan masuk ke inflasi mana? Tolong bukan kalau novel gagasan tolong bantu. Inflasi apa? Inflasi terbuka. Gimana? Yang dia kan mempengaruhi si perokok aja kan, nggak ada mempengaruhi mana-mana. Kan? Berarti tertutup kan? Iya Pak. Nah, tapi kenapa bisa segitunya? Karena Kebutuhan masyarakat. konsumsi perokok itu kan banyak di Indonesia, jadi walaupun tertutup dia bisa meningkatkan inflasi sampai segitunya. Baik, silakan dulu. Masih Pak. Kita tepuk tangan pada kelompok ini. Selanjutnya kelompok kita ingin dengar gimana pemahaman kelompok kita. Mungkin kurang lebih sama
kenaikan cukai rokok karena hasil produk tembakau meningkat dan rokok merupakan salah satu barang yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Kemudian untuk inflasi rokok ini tuh masuk ke dalam inflasi tertutup karena rokok itu hanya mempengaruhi harga rokok dan perokok itu sendiri. Namun karena perokok itu banyak di Indonesia, maka akan menyebabkan inflasi karena kebutuhan masyarakat akan rokok itu meningkat. Kemudian untuk rokok sendiri itu ada rokok elektrik. Untuk inflasi berdasarkan dari kasus tadi itu masuk kepada inflasi sedang karena berdasarkan data itu 15% naiknya. Kemudian untuk rokok tembakau itu 6%, itu termasuk inflasi ringan. Namun itu sudah cukup untuk mempengaruhi pertumbuhan. Baik, tanggal lengkap ya. Jadi tepuk tangan dulu. Baiklah, itu kan tadi merupakan Bapak kasih kasus kan biar kalian paham mengenai kayak mana sih inflasi itu, kenapa sih bisa mempengaruhi sampai segitunya, padahal kan itu baru inflasi tertutup loh, belum lagi inflasi terbuka kayak kenaikan BBM yang seperti yang kita bahas tadi kan, bagaimana dampaknya untuk kita semua. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, Bapak ada evaluasi tapi jadi kerja di rumah ya. Evaluasinya berbentuk krisis nanti. Bapak Anda semua malah bisa nggak kita kerja krisis? Soalnya krisis itu pakai waktu. Jadi kalau Anda udah start kuis, nah kalau nggak dikerjain, misalnya itu nggak tepat waktu, ya itu hilang gitu. Bisa Pak. Jangan nanti malah Bapak kirim. Kalau Bapak lupa tolong ingatkan ya Intan. Iya Pak. Oke, baik. Nah, kesimpulan dari materi kita yaitu kan inflasi itu kan hal yang wajar kan dalam suatu negara kan. Mau kayak mana pun kebijakan yang kita pakai, inflasi itu kan tetap ada. Jadi ya untuk meminimalisirnya, minggu depan kita akan membahas cara mengatasi inflasi dan satu lagi materinya itu yaitu deflasi, yaitu hampir sama dengan inflasi. Ya Pak. Ya Pak. Baik, sebelum untuk materi minggu depan, Bapak ingin Anda semua tolong pahami dulu. Jadi Bapak bisa bertanya sebelum pembelajaran kita mulai. Ya Pak. Baik. Ya Pak. Baik, Anda semua ada pertanyaan? Tidak. Masih semangat? Semangat. Masih yakin itu? Puasa ini kan puasa ini. Iya Pak. Semangat Pak. Semangat Pak. Semangat. Wah, mantap lah, baru semangat dong. Tapi katanya mau jadi apa? Entrepreneur, dokter. Jangan jadi orang kayak Intan. Masa iya jadi orang ini nggak orang hantu ini. Dadah. Baiklah, sekian materi dari Bapak. Mungkin itu saja. Terima kasih Anda semua. Ya Pak. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oh iya lupa. Makasih ya, Bapak ini karena tua. Iya Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih semua.